pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya untuk kalian. Sekarang pertanyaan yang saya pikir bahwa sekarang engkau kafir Protestan. paling mengerti. Engkau sudah Yang- tanya saya. Sekarang saya tanya engkau. Kau tunjukkan satu ayat dalam kitab suci. Pendeta ada dalam kitab suci. Tidak ada, Romo, tidak ada. Kalau itu karena kenapa kau ikut? Kalau pendeta tidak ada dalam kitab suci. Itu hanya jabatan dalam gereja. Di mana dalam organisasi, jabatan? Kalau itu organisasi. jabatan sola skritura, harus dengan skritura. Tunjukkanlah pendeta ada dalam kitab suci. Tidak ada, Romo, tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana? Ya, karena itu kalau kami dipanggil gembala, bukan pendeta. Kau tunjukkanlah. Selama ini semua Protestan panggil gembala. Enggak semua, kalau kami saya. Kan, Sekarang Romo kan hanya kau mewakili. Engkau dari gereja apa dulu? Gereja apa? Jujur di sini. Gereja apa? Gereja apa? Saya Katolik. Engkau gereja apa? Protestan, Romo. Denominasimu apa? Dari 60.000, dari 400 yang di Indonesia. Jujur, Romo, nanti saya hanya bertanya. apakah benar-benar di situ dipanggil, tidak dipanggil Kalau pendeta? gini, Romo. Di mana? Jujur teman. Kalau tidak jujur, tes turun. Di apa denominasimu di Indonesia? Karismatik. Di karismatik tidak dipanggil pendeta? Biasanya Di sini gembala. ada mantan karismatik loh. Kebanyakan Di panggil karismatik tidak panggil pendeta? gembala. Biasa kalau karismatik menamakan gembala. Di karismatik Ada. tidak panggil pendeta? Ada, Romo, ada yang panggil pendeta. Kalau begitu bagaimana di dalam karismatik sendiri ternyata ada baku naik doktrinal cara memanggil? Dan itu bukan menjadi suatu hal permasalahan di dalam Kristen. Tidak ada permasalahan kalau di antara kalian tidak ada satu. Karena itu tidak menentukan tanda keselamatan, Romo. Oh, kalau begitu Bukan bisa main pengajaran dia. yang menuju pada keselamatan. Oh, Kalau hanya saya nama. bisa. Oh, di mana ajaran yang menunjukkan engkau keselamatan di karismatik? Kau tunjukkan, kau ajar saya dulu. Dan saya harus uji dengan kitab suci. Justru saya datang sini saya mau bertanya, Romo. Tidak, Banyak sekarang kau pertanyaan yang bilang saya tanyakan pengajaran yang sebenarnya. menentukan Ini baru keselamatan. satu dari sekian banyak yang saya Jangan lari, jangan lari. Ya, saya Ingat nggak- pernyataan tadi. Engkau ingat pernyataan Mbak tadi bilang nama panggilan tidak penting. Yang penting adalah ajaran yang membawakan Menurut saya. keselamatan. Sebentar dulu. Sekarang kau tunjukkan dari karismatik ajaran yang menyelamatkan. Kau sudah tanya saya tentang Petrus, sekarang saya tanya tentang engkau. Kau jangan lari. Tunjukkan di karismatik ajaran menyelamatkan, ayatnya mana? Hah? Mas, jadi Ayatnya kamu mana? kan yakin nih bahwa panggilan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Bukan Nah, panggilan, Mbak. Nama. Hanya nama, iya nama, iya panggilan. Maksudnya kamu memanggil Dalam konteks pemimpinmu nama. tuh, iya maksudnya Mempengaruhi keselamatan di dalam saya. karismatik itu ia tidak mempengaruhi keselamatanmu. Nah, sekarang pastor tanya, kamu apa yang menyelamatkan kita? Maksudnya di ajaranmu tuh apa yang menyelamatkan kamu? Maksudnya apa yang bisa membuat kamu selamat? Ya, percaya kepada Yesus sesuai dengan apa kata kitab suci. Kau tunjukkan dulu ayatnya mana. Percaya kepada Yesus cukup untuk selamat. Berarti percaya saja ya, maksudnya asal percaya pasti selamat. Ya, sebentar. Percaya dalam bentuk Engkau, apa dulu? engkau tunjuk dulu. Engkau bukan tanya, engkau tunjuk ayatnya. Dari karismatik punya mana? Karismatik punya. Ya, kau kan karismatik. Kau bilang ajaran itu yang menentukan keselamatan. Sekarang kau tunjukkan ajaran yang menyelamatkan di karismatik seperti apa dan ayatnya mana? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang Mana tidak ayatnya? binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama saya cari ayatnya. Kasih ayatnya dulu baru dibaca Sebentar sama saya dengan cari. kita beda. Kau cari dulu. Kau cari di Google, silakan cari dulu di Google. Oke. Jadi tunggu Mas. Baik tuh. Oke, Jadi, saya Google, ya. Ya, kau Jadi cari itu dulu di Romo, Google, baru setelah itu kau datang. Saya tabah sekali engkau. Kau tunjukkan ayatnya mana. Yohanes 3 ayat 16 itu. Yohanes 3 ayat 16. Biar dia cari dulu. Kan dia datang sini harus cari ayat di Google, baru dia datang. Yohanes 3 ayat 16. Saya Tolong tahu baca. nanti. Ya, engkau saya barusan lihat lah, engkau baru lihat di ayat. Santai saja. Jujur dulu bagus kak. Saya baca. Ingat beritakan, engkau bilang beritakan Injil. Ingat, kejujuran adalah cermin dari Ya, jiwamu. itu pokok. Pendusta kan Kejujuran tidak adalah cermin masuk dari surga, jiwamu. Romo. Bantu dulu. Pendusta masuk surga. Betul Ingat, nggak? pendusta itu sama dengan setan. Iya betul. Ada di dalam segala- ayat kitab suci. Bapak segala Engkau sudah tahu Yohanes 8 ayat 44. Pokoknya.
Makanya santai, kau bilang kau sudah tahu, tapi setelah Friska sebut ayatnya tidak enak. Iya, saya tegang Romo, sampai saya lupa ayatnya di mana. Itu tegang. Kau pergi urut dulu, kau pergi urut. Kau pergi urut supaya jangan saya tegang Romo. Ayat 16 ya. Baca dulu Karena ayat demikianlah 16. Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara beroleh hidup yang kekal? Sebentar ini nge-lag Romo. Nge-lag ya betul. Bagaimana Bagaimana hidup yang beroleh kekal? Itu jelas. Percaya bagaimana kepada Yesus. beroleh? Hanya percaya Yesus? Ya, percaya Bukan saja. hanya percaya, karena gini Romo, pada saat saya berkata saya percaya, saya akan percaya dengan apa yang dia lakukan, yang dengan yang dia ajarkan. Pada saat saya tidak mengikuti apa yang dia lakukan, ajarkan dan murid-muridnya ajarkan, maka itu bukan kata percaya. Saya percaya pada diri saya sendiri. Tapi bentuk Apa itu kepercayaan percaya? itu nampak pada saat saya melakukan Apa yang itu diajarkan. percaya? Ya, percaya berarti melakukan apa yang dia suruh. Apa itu percaya? Apa itu percaya? Dia cek di Google dulu itu. Tunggu Tomo. Ya cek dulu. Biasa kalau teman, kalau kau datang sini cek di Google biar kau cek sendiri. Kalau karismatik kan itu ajarannya asal percaya saja maka selamat. Sama yang kayak pernah aku tanya ke Romo waktu itu. Mengakui itu salah satu untuk percaya, mengakui itu kalau dalam kalimatnya. Setan juga percaya atau tidak? Iya, setan percaya bahwa Allah ada. Itu dalam konteks bahwa setan percaya Apa Allah perbedaan percayanya setan dengan percayanya kamu? Ya, kalau percaya saya percaya kepada apa karya yang Yesus kerjakan. Percaya setan hanya percaya Yesus ada, tidak percaya pada karya. Apa perbedaan antara perbuatanmu dan perbuatannya setan? Perbedaan saya Sama-sama percaya nih, sama-sama percaya. Bedanya di mana? Iya, konteks kepercayaannya setan, Romo. Dia hanya percaya bahwa Yesus ada karena dia melihat Allah ada, dia melihat, dia tahu bahwa Allah ada. Karena Dan itu kalimat kami dalam Yakobus. engkau punya- yang Romo angkat tadi kan dalam kitab Yakobus. Engkau Ya, punya bedanya di mana? Engkau punya beda dengan ini saya setan. menjelaskan, Romo. Saya menjelaskan bahwa kepercayaan setan hanya percaya Allah ada, bukan percaya pada karya Allah. Kepercayaan saya adalah percaya kepada karya Allah dan saya mau berusaha menuruti. Saya belajar. Pertanyaan saya, kalau begitu apa yang dibuat? oleh setan? Justru dengan kepercayaannya bahwa Allah ada, dia menentang Tuhan. Itu intinya. Dia menjadi Kau pendusta, hanya bapak bilang segala tadi dia pendusta. hanya percaya Tuhan ada, tapi di situ Iya. yang membedakan engkau ada di perbuatannya. Iya, pada saya percaya. Makanya bukan hanya pertanyaan kepada- saya, bedanya perbuatan engkau dengan setan punya tuh yang mana? Ya, bedanya, saya mengikuti Tuhan. Kalau setan menentang Tuhan, itu bedanya. Romo Santai dulu, sebentar teman-teman, jangan lupa tuh. Friska, tolong dia tadi ambil ayat 18, kita baca terus sampai di bawah. Apa akan menemukan perbuatan atau tidak di situ? Yohanes 3 ayat 16 ya Romo ya, dari situ ya. Ya, dari situ. Bukannya dulu. Yakobus. Oh, Tidak, saya ambil ayat Karena yang kau ambil. Santai dulu. Silakan. Saya ambil ayat yang kau ambil, hanya percaya tadi kok. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Artinya Allah di situ cukup. Artinya di situ hanya percaya. iya, dalam konteks kepercayaan, Romo. Tidak. Di situ pernyataan Dimaksud hanya itu- percaya selesai. Enggak lah. Tidak dengan asal percaya kemudian selesai. Saya tidak mengatakan hal itu. Tapi kalau dalam pengertian saya, percaya yang dimaksud bukan hanya percaya bahwa Allah ada, tapi percaya yang dimaksud adalah mengikuti Dia. Oke, mengikuti Akan dengan setiap cara seperti apa? pekerjaannya, Mengikuti dengan cara seperti apa? ya melakukan setiap firman-Nya. Apa yang Artinya firman di Tuhan situ suruh kasih bukan hanya percaya, buat saya buat. melainkan harus
berbuat. Berbuat, iya. Berarti Itu pasti. keselamatan itu bukan bergantung hanya kepada percaya, tetapi berbuat. Baca terus ayat selanjutnya sampai di bawah. Karena dia hanya pakai ayat Kalau 16. dalam, Kok santai dulu. Kita baca semua sampai dia. Sekarang ayat 17. oh silakan. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sekarang ayat Dan- 19 akan menjelaskan engkau. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab Karena- perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, Cukup. membenci. Perbuatan berarti Sulafi hanya percaya gugur di situ. Karena di situ menuntut perbuatanmu. Maka apa yang dikatakan Santo Yakobus adalah apa yang dikatakan Yesus di Yohanes ini. Ketika dia mengatakan dalam 2 Yakobus ayat 22. Apa yang menyempurnakan percayamu? Yakobus 2 ayat 22. Apa yang menyempurnakan imanmu, percayamu? Apa yang menyempurnakannya? Ginting. Yakobus 2 ayat 2. Ayat 22. Oh, ayat 22. Oke, Romo. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya tidak omong banyak lagi. Engkau sendiri yang urus. Romo, saya sudah katakan tadi. Iya, Bahwa makanya kalau- kau hanya tadi bilang hanya iman tadi. Engkau hanya bilang hanya iman. Saya bilang hanya iman. Saya kan Oh ya, tidak apakah diberikan saya menjawab. tidak dengar ya tadi? Berarti di situ perbuatannya ada di mana? Ayo, perbuat. Engkau baca ayat 16, Boleh lah, tidak mau saya sampai di jawab. 19 tadi. Ya, oke, saya jawab, Romo. Saya sudah jelaskan tadi, ingat penjelasan saya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bentuk kepercayaan itu yaitu kita berbuat, kita melakukan. Di situ Nggak ada. di Saya mana percaya, bentuk gini. kepercayaan itu ada di berbuat. Sedangkan Yakobus bilang karena iman perbuatan tanpa itu perbuatan adalah menyempur. mati, Romo. Apa? Iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau Iman itu engkau tanpa bukan perbuatan itu Protestan mati. lagi. Engkau bukan Protestan lagi. Lah, kami pengikut Kristus mengikuti setiap firman Tuhan. Oh, Bukan hanya seayat 2 ayat yang diambil, Romo. Seluruh Oh, kitab suci kamu- yang kami mau ikuti. Kamu bilang ikutilah semua perintahnya, begitu? Kan kita belajar. Ya. Tentang apa Kamu yang bilang dimaksud perintahnya. ikuti semua perintahnya di karismatik? Kamu ikut semua perintahnya Yesus? Iya. Iya. Oh, baca dulu Yohanes 20 ayat 22 berusaha 23. belajar. Sebentar dulu. Di Gimana? karismatik ikuti sebentar. Kau tadi bilang semua yang ada di sini ini 1300 ini jadi saksi. Engkau bilang di karismatik ikut semua perintah Yesus. Oke, kita buktikan. Yohanes 20 ayat 22 23. Mereka ikut tidak? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa kepada para rasul. Di karismatik, pendetamu mengampuni dosa orang? Bisa, Kamu tadi silakan bilang, dalam engkau bilang tadi, bisa. engkau tadi bilang begini, kami di karismatik mengikuti semua yang diperintahkan Yesus. Pertanyaan saya, di situ Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para rasul dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kalian ampuni dosanya, dosanya diampuni. Barang siapa kalian tidak ampuni dosanya, dosanya tidak diampuni. Apakah di karismatik engkau berapa kali pergi mengaku kepada pendeta, mengaku dosamu?
Berapa kali kau mengaku dosa di pendetamu? Harus mengendapi ayat itu. Ya, kan ayatnya begini, barang siapa yang kamu Berapa ampunkan kali kau dosanya. mengaku dosa di pendetamu? Karena itu diterima Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Pertanyaan saya, berapa kali secara jujur ayat itu harus digenapi dalam karismatik? Berapa kali kalian mengaku dosa kepada pendetamu dan engkau pengalaman pribadimu? Berapa kali? Hanya itu saja. Karena itu harus digenapi ayat itu. Kalau dikatakan ayat itu, pengampunan itu harus Berapa kali engkau sebagai karismatik mengaku dosa kepada pendetamu? Jangan jelaskan ayat itu. Berapa kali kau mengaku dosa di pendetamu? Itu pertanyaan saya. Jangan bola kali kalau saya turun. dalam karismatik tidak ada yang demikian bahwa Ya kalau begitu buat apa lagi? Berarti kalian tipu di situ, penipu semua di situ karena Yesus omong lain, kamu buat lain. Mau lain lagi. Yohanes 6 ayat 55. 6 ayat 55. Pernyataan tadi bahwa karismatik melakukan semua perintahnya Kamu Yesus. kasihlah Ini saya perintah Yesus. ruang untuk menjawab seluas-luasnya. Tidak. Tadi Saya nggak bisa engkau tidak jawab. menjawab apa tadi. Engkau bilang tidak ada praktik Saya hanya pengampunan bisa dosa di sana. katakan ya, Berarti buat tidak apa? ikut Romo. Kasihlah Sekarang saya kesempatan jawab. engkau Kamu udah bilang banyak nanya. karismatik ikut perintahnya Yesus. Sekarang perintahnya Yohanes 6 ayat 55. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Karismatik merayakan Ekaristi sebagai benar-benar atau simbol. Ya, pada saat setelah didoakan benar-benar kami mendoakan itu. Engkau tunjukkan bahwa itu benar-benar setelah didoakan. Iya. Di mana kitab suci bahwa setelah didoakan itu jadi benar-benar? Kau Ya, tunjukkan karena kan ayatnya. kami bermohon pada Tuhan, Tuhan yang katakan. Akulah roti yang Mana hidup itu. ayatnya Jadi bahwa Tuhan setelah kau berdoa itu jadi benar-benar? Kopi minta panggil maka akan diberikan kepadamu. Itu kan sudah tulis ayatnya, Bang. engkau ambil panggil pendetamu karena lebih pintar mungkin kau pendeta. Datang ke pendeta ke sini. Saya rugi sepuluh waktu di sini. Lebih baik saya ajar orang yang mau belajar benar-benar. Tapi panggil kau punya pendeta MKD dan kawan-kawan tuh. Kau datang ke sini. MKD. Dengan kau pendeta. Kau tolong cari pendeta yang lebih pintar karena logika gagal di sini. Iya, oke. Tolong. Kalau kamu datang belajar bukan untuk polemik. Kalau polemik ini Nah, bukan tempat. Bang. Justru Masa gini, begini Bang. beritakanlah. Engkau tadi bukan engkau mau belajar, tapi datang ternyata engkau jadi polemik. Makanya engkau panggil kau punya MKD, panggil kau punya pendeta-pendeta karismatik datang ke sini lebih baik. Karena saya bilang saya gagal logika di sini karena logika tidak maju, tidak mundur di sini. Engkau bisa mengerti? Saya rugi sama Iya, waktu. saya ngerti. Saya Saya jawab, rasa Bang, rugi bisa. sekali sama waktu. Kalau engkau mau belajar Saya bicara benar-benar bisa, silakan. Bang. Saya Kau bicara panggil bisa. kau pendeta saya. Beritakan kau panggil kau pendeta lebih baik. Saya bicara 2 menitan bisa, Bang. Ya, tapi jangan lupa kau panggil kau pendeta. Saya tunggu besok, oke? Ya. Saya tunggu jawab. sebentar malam. Kau kasih tahu kau pendeta. Mau 2-3 pendeta kau datang ke sini semua dengan kau pendeta. Ya. Daripada di sini saya gagal logika. Silakan kau ambil 2 menit. Ya. Jadi gini, Romo. Jadi 2 menit ya, saya kasih. Saya yang kasih kau 2 menit, bukan kau kasih 2 menit. Ini 10. Ya, iya. 2 menit ya saya dikasih. Saya dikasih 2 menit untuk menyatakan. Jadi gitu, Romo. Di dalam kalangan kami bergaul karib lah, bahkan ke semua agama, Katolik dan lain sebagainya. Tetapi banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Dan ini baru satu loh yang saya tanyakan bersama Romo. Saya menginginkan agar supaya pertanyaan ini, kenapa ada bantahan? Kan ada bantahan kitab sucinya ada. Kecuali kalau saya hanya ngarang hoax dan lain sebagainya, bisa lah saya dikatakan saya ya ngarang-ngarang polemik dan lain sebagainya. Tapi selalu saat saya bicara, saya kasih data dalam kitab suci. Bukan hanya saya omong-omong doang. Saya kasih data. Walaupun dalam jawaban-jawaban yang sangat sempit waktunya saya untuk menjawab. Saya sepatah 2 kata dipotong, sepatah 2 kata dipotong. Tapi saya berusaha menjawab dengan data. Saya pakai data dalam saya menjawab. Misalnya Datanya tentang kau cari di Google. itu Kau hanya cari di satu. Google Romo. dulu. Saya tabak. Kau cari di Google. Tadi Iya, engkau karena tidak Romo kan membantah bertanya tentang apa-apa. kaidah bahasa, Engkau tadi tidak bukan membantah. tentang isi. Ketika Yesus bilang kepada para rasul, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosa diampuni. Itu mandat loh. Iya, karena Mandat setelah kebangkitannya. Kau bantah dulu kalau itu. tentang hal itu kita mempunyai pandangan yang berbeda.
Iya, kau bantah dulu dengan kitab suci. Di situ kau Pandangan bantah kami dulu. bukan seperti yang apa menjadi keyakinan Romo bahwa harus Di situ ada di kitab datang suci, kepada bukan pendeta. keyakinan saya. Tetapi Ada di gimana di kitab situ suci. dikatakan bahwa harus kami pergi kepada mereka kemudian meminta ampun dan Oh, meminta ampun bantu. kepada 2 orang. Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Bahwa di situ kan semua orang Kau sudah bilang berbuat tidak ada dosa. Dan ayatnya. Kau bilang tidak ada ayatnya. Romo, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 menit waktu saya belum habis. Tidak, Romo. engkau tuh sudah bilang tidak ada ayatnya. Tolong bantu dulu. Kepada siapa kita harus pergi untuk pendamaian dosa? 2 2 Korintus Korintus 5 5. ayat Omong engkau yang tidak ada data, saya tidak mau. Kau tidak bawa data apa-apa. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Kita harus pergi kemana kita untuk mendamaikan? Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa yang didamaikan? Ibrani 2 ayat 17. Apa yang didamaikan? Ibrani 2 ayat 17. Oke. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Beritakanlah. Kau sakit tambah 2 menit lagi kau omong, tapi jangan framing. Omong dengan data dan bawa dengan kitab suci. Tadi engkau bilang bawa data. Engkau cari di Google, engkau tidak bawa data, engkau cari di Google baru seperti itu. Itu bukan bawa data untuk dalam debat. Tidak perlu cari di Google. Silakan, beritakanlah 2 menit untuk. Ya. Dan setelah 2 menit saya kasih turun karena saya rasa rugi semua waktu. Ya, enggak masalah. Ya, memperdamaikan di sini kalau dalam Ibrani 2. Bukan bahas Ibrani, bukan bahas. Kau jelaskan apa yang kau omong. Tidak usah bahas yang barusan saya omong. Tidak ada guna. Oke. Itu membantah apa yang saya omong. Ya, oke. Saya nggak bisa bantah. Dari tadi saya bilang Yohanes, kau bantah. Dari Yohanes punya kau tidak bantah. Kau punya cara lain, Ya. berpikir lain. Di mana di situ bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah? Tidak ada. Sekarang kau omong 2 menit sebelum saya kasih turun. Kau omong 2 menit. Ya, Tidak enak. Saya rasa rugi semua waktu di sini. Banyak orang mau saya belajar yang baik. Ya, jadi di dalam hal kaum awam banyak pertanyaan-pertanyaan bahkan menuju kepada hujatan-hujatan. Dan hujatan itu diceritakan oleh sesama-sesama dan saya pikir itu bukan hal yang baik. Kalau hal yang baik, apapun itu saya akan datang kepada orang yang tepat. Sama seperti apa yang saya tanyakan. Saya pikir saya datang kepada orang yang tepat. Dengan tentunya ada bantahan yang harus saya katakan karena itu menjadi bantahan mereka pula. Daripada itu menjadi satu bagian yang saya pikir hal yang tidak baik yang terjadi dalam satu kalangan atau golongan, maka harusnya itu diperbincangkan dengan orang-orang yang harusnya berkompeten, yang ada di dalam, misalnya tentang kekatolikan ya. Tentunya saya datang di room ini untuk mempertanyakan hal itu. Harusnya saya bertanya bukan ditanya. Karena itu saya mencoba menyatakan ini loh. Padahal banyak sekali, harusnya banyak sekali. Bukan hanya satu ini. Yang orang awam butuh jawaban. Karena dalam kekristenan, namanya kekristenan tidak apa itu organisasi. Mereka lebih mementingkan mengikut Kristus. Tapi kalau jawabannya pun nggak ada, ya nggak masalah sih. Saya nggak apa-apa. Bukan jadi kerugian juga dalam kehidupan saya. Itu bukan kerugian saya. Saya hanya mempertanyakan apa yang di pertanyaan-pertanyaan di lapangan. Yang sampai menimbulkan hujatan-hujatan dan pertengkaran yang tidak perlu. Padahal ini kita bicara tentang agama yang harusnya lebih tinggi daripada adab.
Tapi pada saat saya bertanya jawabannya nggak ada, itu nggak jadi masalah buat saya sih, nggak jadi masalah. Itu aja Bang, Sebentar, makasih Tuhan berkati juga kita dulu. semua. Ya, Pertanyaan saya saya, izin turun ya. Saya jangan izin dulu, turun, jangan Bang. dulu, Bang. jangan dulu turun, jangan Bang. dulu turun, jangan dulu turun. Teman-teman yang ada di atas, Silakan. saya tidak dengarkan menjawab saya orangnya. Elang dan kawan-kawan. Veritas, saya tidak menjawab pertanyaannya. Tolong kalian buka mic dulu. Saya tidak menjawab pertanyaannya. Menjawab. Sudah menjawab dengan jelas, Romo. Kebanyakan protes, Menjawab dengan sangat jelas, Romo. protes terus. Saya jawab dengan kitab suci di tangan. Hanya kalau engkau tidak mau terima, itu bukan urusan saya. Katolik di sini mau belajar. Kalau kalian Protestan, karismatik, punya konsep seperti itu, ya sudah pergi belajar di kampung pendeta. Bukan naik ke sini. Yang membuat polemik itu bukan kami, kalian. Lihat kalian punya grup-grup Protestan itu MKDN, kawan-kawan. Itu menghujat. Di sana yang kau harus pergi, bukan di sini. Di sini tidak menghujat. Oh, di situ turun ya. Kau salah alamat. Di sini tidak menghujat orang. Yang di sana yang menghujat, yang harus kau pergi. Kau tobatkan mereka di sana. Makanya saya bilang, kalau Protestantisme pakai kitab sucinya Katolik, kalau tidak dipakai dengan rasa malu, pakailah dengan rasa syukur. Pixar, ya pernyataan tadi dia bilang kalau Petrus punya istri tidak bisa menjadi paus pertama. Ya sudah, kalau itu protes kepada Yesus yang pilih dia yang sudah ada istri toh, bukan protes ke kami. Mungkin dia sudah punya istri atau mau jadi paus juga dia. Oh ya, silakan.